Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So it's gonna be a very quick update ya untuk Bitcoin. Kita pertama pengen bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi kita nggak ada pembahasan ke weekly karena ya di video update sebelumnya udah kita bahas ya di time frame weekly. Moving average 200, kemudian juga level $30.000 itu menjadi dua key level yang paling penting. Jadi please guys, mampir dulu ke weekly update untuk kalian ngelihat midterm to long term supaya kalian punya gambaran kira-kira apa sih yang berpotensi terjadi untuk pergerakan ya, jangka waktu menengah sampai jangka panjang gitu ya. Nah, kita bakal bahas dulu untuk Bitcoin ya. Jadi satu yang pengen saya take note hari ini sebenarnya ada berita ya dari, bukan hari ini sih, lebih tepatnya ini update sekitar tadi. Jadi kalau saya refresh ini beritanya udah beda ya. Ini udah dari sekitar 7 jam yang lalu. Jadi waktu tadi saya baca-baca tentang Fed Kashkari ya, dia bilang di sini we should not be fooled by a few months of good data. Nah, intinya dari statement si Kashkari ini kan hari ini salah satu member-member The Fed itu juga ada yang memberikan statement ya di sini. Kashkari ini kebagian jatah tadi sekitar jam 8. Dia ngomongin sedikit lebih hawkish nadanya karena dia sempat bilang, intinya simpelnya kalau dari dia tuh bilangnya gini teman-teman. Kita jangan dibohongin sama data. Walaupun data beberapa bulan lalu menunjukkan data yang bisa dibilang cenderung positif, tapi itu belum cukup. Dan dia bilang harusnya kita masih harus naikin suku bunga beberapa kali lagi. Jadi itulah sedikit statement dari si Fed Kashkari ya. Dan dia juga bilang soal, nah ini beberapa hari yang lalu ya, tight monetary policy may be needed for extended time. Jadi diperpanjang prosesnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu yang tadi sedikit memberikan dorongan pada market ya. Hari ini ada volatilitas. Well, a little bit bad newsnya adalah untuk dollar index kita ngelihat dia sudah berhasil break dari dia punya triangle pattern dan ya kita bisa bilang ini bisa menjadi indikasi awal dari potensi dolar untuk ter-rebound kembali. Nah, kalau misalkan demikian itu yang terjadi, berarti kita berbicara untuk Bitcoin pun sebetulnya masih sejalan ya untuk potensi atau possibility koreksi. Sebenarnya starting dari analisis yang ini. Jadi kita ngelihat memang ABC corrective waves masih possible terjadi di sini dengan 1, 2, 3, kemudian possible 4 dan terakhir 5. Kita lagi ngetes nih sekarang terhadap exponential moving average 8, 21 dan juga trend line yang ada pada pergerakan sekitar 27 Maret, 25 April, dan seterusnya. Bagi sebagian orang, ini juga merupakan neckline daripada si head and shoulders pattern yang dipercaya mampu membawa Bitcoin mengalami koreksi more or less sekitar 12%-an ke bawah dari break setelah ini gitu ya. Jadi kayak targetnya mungkin sekitar 24 ribuan, something lah. Nah, sekarang secara rejection ya kalau kita lihat ya, sebenarnya udah ada rejection di sini terjadi pada EMA 8 dan sempat testing ke trend line-nya juga. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita mendapatkan kayak semacam konfirmasi ya terhadap potensi harga bisa turun kembali pada pergerakan Bitcoin saat ini. Nah, kalau dari sisi yang lain kita lihat ini sedikit saya twist ya. Jadi tadi saya sempat ngelakuin update bareng sama teman-teman di Advance Group dengan rejection yang sebenarnya terjadi pada Bitcoin dalam beberapa hari terakhir, terutama di hari Jumat lalu ketika tail candle itu mencapai Fibo 38,2%, badan kita langsung mendapatkan recovery ya sangat signifikan dan bahkan kita bisa kembali bertahan di atas area SNR-nya juga di kisaran 26.800-an. Jadi kalau misalnya ngelihat probabilitas pergerakan seperti ini, maka sebenarnya ada potensi lagi kita ngelihat ya Bitcoin ini justru malah bisa bergerak di dalam sebuah falling wedge ya. Jadi before kita ngelihat dia nanjak lagi, mungkin progres koreksi yang terjadi dan berlangsung pada Bitcoin akan sedikit takes time. Ya, yang penting yang perlu di take note di video terakhir kita bahas di Bitcoin ya, saya udah sempat kasih tahu ya bias saya di sini kalau dari time frame daily pada dasarnya ini adalah bullish gitu ya. Dan saya percaya bahwa proses koreksi apapun yang dibutuhkan, mau itu prosesnya cepat ke 25.000 atau mungkin dia prosesnya melalui falling wedge ya, ini memang dibutuhkan oleh bigger players untuk menarik lebih banyak likuiditas di market. Jadi ketika orang ngelihat dari sisi perspektif time frame yang lebih kecil, kita ngelihat faktanya bahwa di lower time frame ya, bearish itu masih mendominasi pergerakan. Jadi otomatis akan lebih dominan dari sisi short atau sellers terhadap mungkin investor-investor yang dalam jumlah besar gitu ya. Kita ngomongin di sini jutaan dolar sampai puluhan juta dolar. Mungkin mereka yang ngelakuin short dengan high leverage dan akhirnya
Ya, itulah yang sebenarnya menjadi likuiditas para bigger players. Now, the biggest question is, apakah mereka interested dengan harga ini untuk mereka buyback kembali? Atau seperti yang kemarin kita sempat mention ya, Silk Foundation itu berencana untuk menjual, ini yang keluar malah ini ya, Silk Foundation Bitcoin, kayaknya saya salah, kurang keywordsnya sedikit ya. Not this one. Ini udah lama banget ya. Katanya sih Silk Foundation start to move their asset into it ya, from Bitcoin. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Does the Bitcoin price dump signal the start of another bear market dan bla 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 bla. Sebenarnya yang lately, yang terbaru kita dapat info itu soal Silk Foundation katanya berencana untuk mindahin ya sebagian besar aset mereka dari Bitcoin menjadi Ethereum dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ketemu ya untuk news beritanya. Saya lupa kalau misalkan di sini ya. Saya terakhir dapat info dari mana ya. Ya pokoknya nanti teman-teman nanti bisa research juga lah ya. Intinya itu ada sebuah resiko ya, bisa terjadi sell off di market dan bikin orang panik gitu. Dan terakhir kan lately ini kita tahu nih posisi yang menyebabkan Bitcoin tuh sempat mengalami mandek ya. Ini gara-gara hot topic ya, BRC20 akibat dari kita bilang transaksi yang menyerupai NFT lah ya pada jaringan si Bitcoin-nya. Jadi posisi saat ini kalau bisa bilang ya sebenarnya banyak sekali ya probabilitas yang bisa kita tambahkan ya mungkin ke market, dan salah satunya adalah speak Jerome Powell di akhir pekan ini, kecuali soal conference Bitcoin ya pada pertengahan minggu ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi kabar baik dan bisa menjadi sebuah dorongan untuk mengangkat harga setidaknya rebound lebih tinggi dan mungkin testing ke level-level tertentu seperti 27.900 atau 28.500. But in the end guys, from technical perspective yang saya lihat adalah proses penurunan ini terjadi dalam fase yang korektif dari penguatan yang impulsif. Jadi kita lihat dia naiknya impulsif and then korektif. Ya, ini ada potensi lah ya, masih bisa terkoreksi lebih jauh atau mungkin terextend ya, dalam artian kita ngelihat mungkin pergerakan nggak terlalu signifikan, jadi dia steady aja di level yang lebih kurang sama, but it's gonna be very good indication untuk buyers kembali mendominasi kalau demikian itu yang terjadi. Tapi kalau untuk saat ini guys, di time frame 4 jam kita ngelihat EMA ada upshift ya di time frame 4 jam, kemudian di 1 jam pun kita juga cukup respect so far terhadap EMA 21-nya ya. Sekarang kita lagi testing. Perlu diingat aja atau di take note aja bahwa progres saat ini masih menjadi bagian dari koreksinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya 61,8 kelihatannya sudah berhasil di break. Jadi another resistance yang berpotensi dari retracement Fibonacci yaitu di 78,6% Fibonacci retracement. Dan di sisi lain kalau kita lihat tadi saya lupa ya yang sebelah mana ya, saya pengen take note ya teman-teman. Ini ya, jadi kita ngelihat support ini udah berhasil di recover sama Bitcoin pada pergerakan hari ini. Tapi sekali lagi guys, as long kita belum berhasil men-take out rejection yang terjadi pada kisaran hari Kamis 11 Mei 2023, maka ya kita boleh antisipasi lah ya terhadap potensi rejection bisa terjadi kembali pada Bitcoin. Dan proses saat ini ya mungkin juga ya di dalam sebuah channel atau mungkin di dalam sebuah penguatan terbatas aja. Jadi untuk saat ini ya saya pikir ini alangkah lebih baiknya kita untuk antisipasi ya. Secara time frame yang lebih kecil sih sebenarnya bagus. Kita ngelihat dia udah berhasil break terhadap Asian range high. Cuman sifatnya fake out nih. Jadi kayak nggak valid ya. Dan setelah dia nanjak tapi kemudian dia langsung recovery balik turun ya, teman-teman bisa antisipasi lah ya terhadap fake out tersebut bisa menimbulkan aksi sell off lebih lanjut pada si Bitcoin. Jadi waspada terhadap potensi seperti ini guys. Alright, so for now we are recovering di atas level 27.000. Kalau close candle bisa bertahan di atas level ini, mungkin ya kita bisa mendapatkan tambahan rebound atau rally pada beberapa hari ke depan untuk testing ke level-level seperti 28.000 dan bahkan 28.500 ya di sini kira-kira. Oke, so guys, untuk saya saat ini secara bias itu masih sama ya. Kalau misalnya kita lihat time frame daily, overall it's still bullish. Kalau di time frame
yang kecil seperti di 1 jam 15 menit ya, 15 menit lah sebenarnya masih cenderung bullish. Yang 1 jam nih yang sebetulnya overall kita masih berada di struktur internal dari pergerakan penurunan atau rejection yang terjadi dari 28.500 kemarin sampai ke 25.000, sekitar 25.600 kalau nggak salah ya. So I think that's it everybody, update yang bisa saya berikan untuk sementara waktu ini. Jadi it's a quick update aja. Nanti saya akan update kembali bagaimana progres Bitcoin. Ya, so far kita ngelihat masih on track ya. So far kita ngelihat masih ada potensi untuk dia nanjak walaupun slowly. Tapi ya, kita yakin rejection masih bisa terjadi. Jadi waspada terhadap potensi penurunan lanjutan setidaknya untuk jangka pendek ini. Oke? So I think that's it everyone. God bless semuanya. Cheers and see you guys again. Bye-bye.